Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Hari ini mengenai soal puasa. Tuhan Yesus dalam khotbahnya mengatakan demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, jadi kalau dilihat sesama manusia itu, dapat pujian, lalu dapat simpati, maka dikatakan bahwa mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ayat selanjutnya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, jadi mesti cerah, mesti kelihatan segar, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadanya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya maksud Tuhan Yesus di sini, karena pada zaman itu orang-orang itu kalau berpuasa memberitahu gitu ya. Oh, dia sedang berpuasa, dia sedang prihatin, jadi dilihat orang. Jadi untuk show off ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu orang saleh, bahwa dia itu orang baik, dia itu orang yang mengabdi kepada Tuhan, rajin berpuasa begitu. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi ingin supaya kita melakukan apa-apa itu dengan hati yang murni, bahwa kita berpuasa itu untuk Tuhan. Karena kita ada beban, karena kita ada hal yang kita doakan, karena kita tujuannya menghadap kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi bukan untuk tunjukkan kepada orang-orang, nih saya puasa nih, bukan begitu. Memang kadang-kadang ada puasa yang berjemaah ya, puasa bareng-bareng di gereja karena ada program gereja mau mengadakan kebangunan rohani, atau gereja mau mengadakan acara tertentu, atau kelompok orang-orang yang punya beban bersama-sama. Kita berdoa berpuasa untuk menghadap kepada Tuhan ya, untuk berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita. Jadi bukan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita itu sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Nah, justru kalau kita hanya menyampaikan kepada Tuhan, maksudnya bukan untuk ditunjukkan kepada semua orang. Hanya ya kelompok saudara tertentu, misalnya orang tua dengan anak, misalnya kelompok kaum wanita, atau kelompok sekolah minggu, kelompok saudara-saudara yang ingin mempunyai beban yang sama-sama, jadi menaikkan doa yang sepakat ya. Maka Tuhan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadanya, mendengarkan doa-doa kita atau mengabulkan doa-doa kita ya. Jadi saudara-saudara, ini ajaran Tuhan Yesus supaya kita menjalankan semuanya itu tujuannya adalah untuk kita berbicara kepada Allah, menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Allah, doa syafaat mungkin, atau doa pergumulan tertentu. Jadi saudara-saudara, ini semua ajaran Tuhan Yesus ini sangat praktis, apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan kita melakukannya ya. Jadi apa semuanya itu
penting kita mengetahui, itu sebabnya bacalah firman Tuhan. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Ya, jadi itu sebabnya mari kita sama-sama selalu cinta Tuhan, cinta firman-Nya, sehingga kita dapat menunjukkan cinta kita kepada sesama manusia dan apa yang kita sampaikan itu berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami pelajari. Biarlah semua ini dapat menjadi pelajaran bagi hidup kami. Bagaimana kami harus menghadap kepada Engkau dengan sungguh hati, dengan hati yang murni, dan apa yang kami naikkan tentunya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan dengan sungguh hati, dengan pergumulan, dengan doa dan puasa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara ya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.